Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bimbingan Konseling Karir. Di sini kami akan mewawancarai narasumber penghasil rotan yang berada di Desa Keduanan. Perkenalkan, nama saya Lina Juliani, biasa dipanggil Mimi. Saya punya usaha rotan itu dari tahun berapa ya? Udah 25 tahun ke belakang ya, berarti ini kan usaha suami, cuma saya hanya mewakili ya, soalnya suami saya kan nggak bisa hadir gitu. Terus apalagi usahanya udah lama ya, 25 tahun. Itu usahanya dirintis sendiri dirintis dari nol. Awalnya itu kerja di rotan dulu, orang-orang lah yang ada rotannya, terus berdiri sendiri, punya karyawan yang nggak banyak sih, cuma berapa, misalkan 10, misalkan ada 10. Dulunya ayamnya kursi, terus berapa tahun ke belakang itu kursinya udah nggak jalan, jadi jalannya yang produknya ini, jadi yang anyaman, saya pakainya yang longboard, jadi kursi udah nggak jalan. Terus merintis sampai ya banyak pesanan pabrik, jadi kita order itu atas permintaan pabrik. Jadi misalkan pabriknya minta PO nya 100, ya kita bikin model yang apa, kita bikin 100. Jadi sesuai pesanan saya bikinnya gitu. baru dikirim ya. Berarti awalnya gimana tuh kalau pesanan? Kalau pesanan kan dari pabrik itu ngirim PO misalkan kita pesan ibu bikin single hamper itu bentuknya yang kayak kan, pesan berapa, misalkan pesan 100, saya bikin 100, saya beli bahan baku sendiri, beli paku sendiri, beli lesio antik sendiri. Jadi kita di sini tuh proses mentah. Kalau misalkan udah proses mentah udah jadi, kita kirim ke pabrik semua yang proses dari awal finishing sampai ampelas, sampai buang bulu, sampai packing, sampai ekspor. Kita ekspor ke Amerika. Ekspornya ya. Jadi itu ekspornya ke Amerika, ke Filipina. Tapi yang partai besar itu ke Amerika. Sambil itu ya, belinya banyak terus ya. Jadi ini tuh awalnya dari sini ya, bikin bahannya, baru dikirim ke pabrik. Setengah jadi yang pokoknya proses jadi itu di pabrik semua, dari finishing, terus packing, label, iya pokoknya tergantung pesanan buyer. Misalkan buyernya pengen warna brown, pengen warna white, pengen warna red, itu diprosesnya di pabrik semua. Jadi di sini tuh mentah, setengah jadi, proses bentuknya aja. Berarti ibu di sini udah mengalami berapa orang? Kalau di belakang ada 11. Di sini perempuan yang buat ngait, di sana jadi 14 yang di rumah. Tapi yang di lapangan itu lebih dari 300 orang. Udah sampai 500 ya. Jadi kalau itu tuh hanya perkiraan 300, terus sisanya nggak masuk, soalnya satu orang kadang punya orang anyam lebih dari 100, ini lebih dari 50, jadi saya perkirakan kurang lebih 300 lebih lagi gitu kan. Jadi lebihnya nggak tahu berapa gitu ya. Lumayan banyak ya. Berarti yang di sini Iya. Jadi ada yang dari Ambon, ada yang dari Lurah, ada yang dari Keduanan, jadi bukan wilayah kita sendiri. jadi Siapa aja boleh yang punya keterampilan, yang bisa bikin rangka kayak gitu, ya disilahkan untuk kerja. lumayan banyak ya karyawannya. Terus pas berarti target pasar udah ya, langsung ke ekspor ke luar negeri. Nah, cara narik pelanggan kan udah tadi ya, kita sistemnya masih sampai nggak bisa pemasaran market lagi ya. Iya, pabrik yang masak pengen apa segala macam. Saya proses mentahnya aja.
2023 itu yang paling parah banget 2023 itu jatuh di 2023. Terus melewati tahun 2023 itu di tahun 2024 alhamdulillah udah mulai lancar. Itu kendalanya kalau misalkan di luar negerinya ada kasih kehambat, terhambat nggak bisa ekspor. Kalau itunya lagi sepi, berarti udah nggak ngapa-ngapain tuh? Iya. Ngerjain apa? Oh kalau saya mah masih ada kan ada kegiatan ke sawah, ada kegiatan sepeda listrik masih saya jalani gitu. Jadi usahanya ya berjalan aja. Udah planning ya, nanti Rotan tuh pasti bisa lagi. Ada atasan ada surut. Kalau misalkan surut kan kita di belakang kan kita ada cabang. Jadi untuk nyambung hidup lah. Berarti nanti punya plan bisa Rotan nanti di kedepannya tuh pasti gini-gini. Kita nanti ada usaha ini gitu ya, ada usaha samping. Ya, udah usaha sampingannya ya saya. Kalau nyawa mah sampai sekarang juga masih. Pasti soalnya berapa? 7. Misalnya Banyak pisan. berarti total karyawan tuh ada 500 kayaknya. 7. Tapi sekarang untuk pengairannya susah, jadi saya bergerak. Jadi sekarang mah cuma 2 yang di belakang aja cuma 2 bau. Tadi kan 7 bau ya. Cuma saya udah nggak mampu untuk ngair rumah, jadi saya bergerak. Tapi masih tetap jalan. Berarti bahan baku nih kalau kayak gini belinya di mana? Kalau ini kan proses awalnya ya, proses awalnya kita kan beli bahan baku dulu. Jadi orang-orang yang bikin itu serut tangan. Oh iya. Kan kita ada dua macam, ada serut tangan, ada serut mesin. Kalau serut tangan itu kita yang biasa pakai sehari-hari itu permintaan buyer. Buyernya kan kita pertama itu kan milih itu 2 apa serut mesin apa serut tangan. Ini ada Milih ya. Kalau misalnya serut mesin harganya beda, serut tangan harganya beda. Ternyata bayarnya milihnya yang serut tangan. Jadi kita prosesnya serut tangan semua. Kita beli bahan baku ya, terus di belakang kalau pengen lihat ada orang kerja misalkan pengen di video itu ya lihat aja di belakang. Tinggal proses, beli paku, beli antik itu sendiri. Berarti ini nih, maksudnya tuh ada yang nganter barang begininya nih. Ya, tiap pagi. Tiap pagi kalau misalkan nggak diantar saya yang muter-muter beli sendiri Biasanya belinya di mana? di Tegalan. Tapi udah ada itunya, maksudnya depot-depotnya tinggal ngambil. Oh iya udah ada langgan. Udah ada langgan misalkan di sini ada bahan saya ambil. Dia yang ngasih info. Oh iya, karena Udah langgan semua, jadi kita tinggal ngambil aja. Orang datang nih mau ngambil ya. Jadi kebanyakannya sih dikirim semua. Tinggal kita nelpon orang yang bikin langsung ke sini kirim. Antik dikirim ya. Namanya kor itu ya kalau kor yang bahan baku itu rotannya dikirim, paku juga dikirim. Jadi kita udah biasa lewat telepon aja langsung. Kalau misalnya kecuali bahan bakunya susah. Kalau susah itu kita harus muter, harus nyari ke setiap yang bikin kor namanya, bikin yang serut mesinnya itu kita harus. Kalau lagi susah tuh ada musim-musimnya nggak? Nah, kalau misalkan lagi susah itu misalkan bahannya kecil, kita nggak pakai bahan yang kecil. Bahannya di atas 8 mili. Jadi 8, 9 kita pakai kan di bawah 8 saya nggak ngambil ada ukurannya ya. Ada ukurannya. Jadi kalau kendalanya di bahan, misalkan kita di serut tangan nggak ada, kita ke serut mesin cuma harganya ya lumayan. Cuma kalau serut mesin itu untuk cadangan aja. Kalau serut tangannya sama sekali nggak ada, kita kan nggak bisa jalan. Nah, jadi untuk cadangannya serut mesin. Ini kalau misalkan ini kan PO ya, kayak pabrik. Kalau barangkali ada konsumen lain di sini kayak mau beli langsung, Nggak bisa. nggak bisa. Dibeli satu pun saya nggak bisa. Soalnya ini pesanan pabrik. Terus bayar juga nggak mau saya menjual asal orang. Takutnya meniru produk saya. Jadi udah kerjasama Jadi sama udah kontrak gitu. betul. Ada
Jadi saya nggak bisa diminta, nggak bisa dijual, nggak bisa soalnya saya bikinnya pesanan. Berarti nggak asal jual produk ke orang yang benar-benar minta satu lagi gitu ya. Soalnya ini udah pesanan, jadi kita bikinnya tas-tas. Paling kita lebih dua itu buat stok, buat patokan di sini. Barangkali order turun lagi, nanti kita udah ada pegangannya. Jadi kan barangkali orang kerja di belakang lupa loh berapa ukurannya kan. Nah kalau kita udah punya sampel, jadi kan gampang gitu. Berarti itu tuh apa sih? Nggak kerjasamanya cuma sama satu pabrik itu? Saya tuh banyak pabrik dulunya pabrik itu saya nangani lebih dari 10 pabrik. Cuma akhir-akhir ini udah jalan saya udah 5 tahun dari 2019 sampai sekarang, alhamdulillah saya bekerja sama satu pabrik ya. Tadinya 2 pabrik, cuma satunya udah nggak jalan. Ini satu pabrik, tapi alhamdulillah ordernya dan satu pabrik juga. Jadi kalau ada pabrik lain masuk saya udah nggak bisa nangani. Takutnya barang diburu, harus ekspor, harus ini, misalnya itu saya nggak bisa. Kalau satu pabrik kita mungkin masih bisa. Ya karena ini juga nggak satu dua ya. Soalnya bentuknya kan nggak satu item, banyak item, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang tinggi, macam-macam, lebih dari 10 bentuk, 10 ya. model, lebih. Iya, jadi Ada tanda-tandanya ya. iya. barangkali ada tips dari Nabila untuk sukses Iya. buat motivasi Motivasinya gitu ya. Kalau kerja jangan mengenal lelah ya. Urusannya juga nangis. Mulai dari nol itu capek. Tapi kita jangan merasa putus asa. Kita harus semangat, itu kunci utama. A few moments later.